Halo semuanya, oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih dari sekedar materi kuliah. Anggap ini sebagai fondasi, pilar etis yang akan menopang seluruh karir kalian nanti di dunia rekam medis dan informasi kesehatan. Kita akan bedah tuntas soal privasi dan kerahasiaan pasien. Kita mulai dari akarnya ya. Janji kuno dari Sumpah Hipokrates inilah dasar dari semua yang akan kita bicarakan. Mungkin kedengarannya kuno, tapi di zaman serba digital seperti sekarang, di mana data bisa tersebar dalam sekejap mata, janji ini justru jadi jauh lebih penting dan relevan dari kapanpun. Baik, untuk bisa jadi penjaga informasi yang andal, kita harus paham betul, apa sih sebenarnya yang kita sumpah untuk lindungi itu? Yuk, kita bongkar satu persatu konsep intinya. Pertama, ada yang namanya privasi. Coba bayangkan, privasi ini sebagai hak fundamental pasien. Ini soal kendali. Pasienlah yang memegang kunci brankas informasi kesehatannya. Merekalah yang punya hak penuh untuk menentukan siapa saja yang boleh membukanya. Nah, selanjutnya ada kerahasiaan. Kalau privasi tadi adalah haknya pasien, kerahasiaan adalah kewajiban kalian. Ini adalah tugas profesional kita semua. Tugas untuk membangun benteng di sekeliling hak privasi pasien itu, dan memastikan informasi yang mereka percayakan pada kita benar-benar aman. Dan ini poin yang paling penting. Jangan pernah berpikir kalau ini cuma sekedar aturan kantor atau kebijakan rumah sakit. Bukan, privasi itu adalah hak asasi manusia, yang bahkan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini menempatkan tanggung jawab kalian di level yang jauh lebih tinggi dari yang mungkin kalian bayangkan. Oke, sekarang kita geser sedikit dari teori dan prinsip ke dampak di dunia nyata. Kenapa sih kita harus mati-matian menjaga privasi dan kerahasiaan ini? Apa taruhannya? Jawabannya sebenarnya satu kata, kepercayaan. Simpel, tapi sangat fundamental. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan itu bakal runtuh total. Gimana mau dapat diagnosis yang akurat atau pengobatan yang tepat kalau pasien takut untuk bicara jujur? Mustahil kan? Coba deh, sekarang posisikan diri kalian sebagai pasien. Bayangkan sejenak. Ada nggak sih informasi sensitif, mungkin soal kesehatan mental atau riwayat pribadi, yang kalian bakal ragu banget buat ceritakan ke dokter kalau ada sedikit saja rasa takut info itu bisa bocor? Saya yakin pasti ada. Dan inilah contoh ekstrim betapa tingginya taruhan yang kita bicarakan. Ini bukan lagi soal malu, ini bisa jadi soal hidup dan mati. Kurangnya kepercayaan bisa berakibat fatal. Pasien dengan kondisi yang punya stigma sosial misalnya, bisa jadi lebih memilih untuk tidak berobat sama sekali daripada mengambil risiko privasinya dilanggar. Tentu saja, menjaga kepercayaan di zaman sekarang ini tantangannya luar biasa. Kita sekarang ini ada di sebuah medan perang digital dengan ancaman-ancaman baru yang muncul terus-menerus. Nah, lihat daftar ini. Inilah tantangan nyata kalian nanti. Rekam medis elektronik itu efisien, tapi sekaligus jadi target empuk pertasan. Big data dan AI menjanjikan kemajuan luar biasa, tapi juga membuka kotak Pandora etis. Setiap alat medis yang nyambung ke internet, itu bisa jadi satu titik lemah dalam sistem keamanan. Ini adalah realitas yang akan kalian hadapi setiap hari. Tapi tenang, menghadapi medan perang ini, kalian tidak dibiarkan tangan kosong. Anggaplah berbagai peraturan hukum itu bukan sebagai beban, tapi sebagai persenjataan, sebagai alat penting yang dirancang untuk membantu kalian melindungi pasien. Ini adalah standar emas di profesi kita. Di Indonesia, kita punya UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Di level global, ada HIPAA di Amerika dan GDPR di Eropa yang jadi acuan. Memahami kerangka kerja ini bukan pilihan, tapi bagian esensial dari kompetensi profesional kalian. Lalu, apa yang terjadi kalau kita gagal? Apa akibatnya ketika benteng kepercayaan itu jebol dan data pasien bocor ke publik? Dampaknya bukan cuma besar, tapi merusak dan menyebar kemana-mana. Tabel ini menjelaskannya dengan sangat gamblang. Ini seperti efek domino. Buat pasien, akibatnya bisa berupa stigma, diskriminasi, bahkan trauma. Buat kalian sebagai profesional, ini bisa berarti akhir dari karir. Buat institusi, ini adalah bencana reputasi dan finansial. Dan yang terparah, bagi masyarakat, ini akan menggerus kepercayaan pada seluruh sistem kesehatan. Jadi, semua yang kita diskusikan ini mengerucut pada satu hal yang sangat penting. Ini bukan tentang nanti kalau kalian sudah bekerja. Tanggung jawab kalian sebagai penjaga etis itu dimulainya ya sekarang, saat ini juga, di bangku kuliah ini. Poin utamanya adalah ini. Kalian tidak sedang dilatih untuk jadi teknisi data semata. Kalian adalah penjaga gerbang. Kalian adalah wujud modern dari sumpah kuno Hipokrates itu. Kalian adalah garda terdepan yang memegang teguh kepercayaan jutaan pasien pada sistem kesehatan. Jadi, sebagai penutup, saya mau kalian benar-benar merenungkan pertanyaan ini.
Sepanjang karir kalian nanti, setiap hari, kalian akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang akan menegakkan atau justru menghancurkan kepercayaan ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah kalian siap, tapi warisan seperti apa yang mau kalian tinggalkan. Warisan integritas atau warisan kelalaian? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian.